Dulu saya berpikir teman-teman ya, bahwa sesuatu hal yang bisa kita raih itu mudah kita pertahankan. Tapi nyatanya tidak begitu ya. Saya merasakan teman-teman ya, ketika punya usaha awal-awal dulu, ketika pernah berkembang ya, dan akhirnya jatuh bangun. Nah itu kadang di situ kita bisa introspeksi diri ya, bahwa sesuatu hal itu kadang di luar nalar, tapi juga kadang kita lost control. Artinya ketika kita sudah punya usaha dan bisa berjalan, itu kadang kita teledor gitu, kita tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur dari segi usaha sendiri, keuangan gitu kan, sehingga seketika usaha itu bisa runtuh gitu. Nah teman-teman ya, saat ini saya merintis usaha terutama roti goreng dan cakwe ini ya. Artinya untuk kesekian kalinya, mungkin kalau dibilang lebih dari 20-30 kali ya saya merintis usaha dari nol. Artinya dari dasar gini. Ini usaha yang baru berjalan sekitar 4 hari ya. Nah di sini juga saya merasakan kembali betapa kita itu harus bekerja keras ketika menggali dari nol, artinya merintis dari nol ya. Nah dari hal-hal seperti ini kadang saya itu belajarnya gini, kenapa ketika saya dulu punya usaha rame kadang mudah tergiur dengan hal yang lain, ketika saya punya modal mudah tergiur dengan usaha yang lain, sehingga tidak fokus dengan usaha yang saya miliki sendiri gitu kan. Nah sehingga jatuh bangun itu kan saya rasakan benar-benar gitu kan. Nah contohnya hari ini saya memulai dagang ya di pagi ini, artinya hanya dengan omset 100.000 200.000, padahal biasanya lebih dari itu kan. Apalagi saya punya dagangan satu lagi yang saya pegang sore gitu kan. Itu karena ada adik juga, saya harus berbagi gitu kan. Nah di situ saya merasakan betapa mudahnya penjualan ya dibanding di sini yang baru gitu kan. Nah kan tetapi ya itulah mungkin sudah resiko. Ketika saya dulu punya usaha, terus mungkin kalau punya untuk saudara gitu kita tidak masalah, tapi kalau kita kadang-kadang terledor ya, kita harus memberikan ke teman orang lain dan di situ tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang hal yang paling kadang itu menyakitkan gitu. Apalagi ketika kita punya modal percaya dengan orang lain, itu kadang ya begitu saja, artinya orang itu tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bahkan yang menjadi sasaran kambing hitam adalah kita sendiri. Artinya orang yang punya modal kadang seperti itu sering terjadi. Saya merasakan hal seperti itu. Sudah berusaha keras mengajak orang lain, teman sendiri kadang seperti itu, mempercayai orang lain, tetapi tidak tahu kenapa ya, memang rezeki kita tidak di situ, apa memang orang-orang yang seperti itu tidak bisa dipercaya gitu kan. Nah itu hanya sebagai barometer saja teman-teman ya. Artinya ketika teman-teman punya usaha yang sudah jalan gitu kan, yang sudah mapan gitu kan, artinya jangan mudah melepaskan itu, jangan mudah tergiur dengan hal yang baru, jangan mudah tergiur oleh orang-orang tertentu gitu kan, karena itu sendiri yang akan menjatuhkan kita gitu kan. Saya merasakan benar-benar teman-teman, semenjak saya kuliah dulu sudah punya usaha, dan mungkin kalau saya membayangkan akan terjadi 10-20 tahun kemudian setelah saya merintis usaha itu akan berkembang pesat gitu. Tetapi tidak, ternyata meleset. Karena apa? Terlalu ambisius ya saya pada saat itu, terlalu percaya dengan orang lain, dan akhirnya ya mudah jatuh gitu kan. Nah sekarang saya benar-benar kembali dari nol, seperti itu, refresh kembali teman-teman. Saya mulai mengurus usaha-usaha yang kecil-kecil, merintis seperti ini, dan kembali lagi gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa introspeksi diri dan belajar dari semua hal. Nah teman-teman ya, pada saat ini, saat saya merintis usaha yang di sini itu baru 4 hari ya kan, 4 hari, dan memang kalau dilihat secara perkembangan secara signifikan belum ada teman-teman, baru stagnan ya artinya. Tapi ya mau nggak mau ya, karena usaha pada saat sekarang itu tidak mudah ya, tidak semudah dulu ketika buka usaha cepat jadinya. Sekarang itu nggak harus benar-benar ekstra ya, bahkan penjualan hari pertama kedua bisa rame, berikutnya itu tidak bisa, karena ya begitulah ya teman-teman ya. Jadi resiko ketika memulai usaha saat ini di sini teman-teman ya,
yang awalnya saya itu tidak ingin kembali lagi ke Kalimantan juga. Nah, kan tetapi faktor ekonomi juga gitu kan. Saya sudah berusaha membuka usaha di Pulau Jawa gitu kan. Kemudian kemarin terakhir di Bandar Lampung bahkan buka 2 tempat, dan akhirnya saya jual juga karena menurut saya belum memuaskan. Dan ya apa ya, karena mungkin merasakan hasil yang di Kalimantan sehingga sulit sekali untuk hal itu teman-teman. Jadi itulah hal yang tidak apa ya, tidak diduga sebelumnya. Padahal harapan saya ketika nanti kedepannya itu akan lebih baik, ternyata kan sulit ya. Dan akhirnya dipertemukan lagi, saya harus kembali ke Kalimantan kan, seperti itu. Dan di Kalimantan pun untung masih ada usaha yang bisa saya tepati, artinya usaha saya dulu yang masih diteruskan adik-adik sehingga bisa berjalan dan saya bisa merintis di sini ya. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin saya kembali lagi di sini seperti merintis dari nol. Walaupun pegangan saya masih ada usaha, setiap sore saya masih bisa jualan, tapi karena saya memang harus lebih mandiri dan punya tanggung jawab adik-adik, punya tanggung jawab keluarga, jadi saya lebih baik, artinya mengalah ya. Kemarin saya membukakan satu buat adik saya juga itu kan, yang biasa dia jualan pagi aja sekarang bisa pagi sore. Dan yang ini insya Allah saya pegang sendiri baru beberapa hari, nanti saya tekuni juga ya. Artinya dengan pengalaman yang kemarin harus mau nggak mau teman-teman ya, harus pokoknya harus bisa gitu kan. Nah, semoga kedepannya lebih baik, dan begitu juga teman-teman ya, usahanya lancar. Dan ya namanya kita usaha jatuh bangun itu hal biasa, dan yang pasti itu teman-teman ya, jangan mudah tergiur aja gitu tadi. Dan di sini saya informasi kepada teman-teman ya, kemarin ada yang nanya juga, saya itu ngontrak kios segini ya di Kalimantan ini per bulan ya, karena saya ngambil per bulan. Kalau tahunan saya juga pas nggak kuat gitu teman untuk bayar ya. Ini paling di dalamnya itu ukuran berapa ya, 3 meter kali 3 meter lah, seperti itu ya, seperti itu. Dan bisa untuk jualan lain nantinya gitu kan. Ini pas dapat etalase seperti ini ya, tidak pakai gerobak gitu. Jadi nyawa sini saya 2 juta teman-teman, seperti ini. Nah, ya mudah-mudahan nanti lambat laun ya usaha ya. Ya namanya merintis itu seperti ini teman-teman, tidak mudah teman-teman. Dan modal yang kita butuhkan itu juga banyak teman-teman. Dan di sini kemarin saya juga karena peralatan sebagian sudah ada, jadi tidak memakan modal yang banyak ya. Mungkin hanya kisaran modal 3 juta 4 juta sudah bisa jalan. Utama yang mahal kan ini ya, seperti ini. Dan ini kemarin set-setan ini kan, ini juga lumayan harganya di sini teman-teman ya. Beli tiang kompor ini juga lumayan. Oke teman-teman ya, semoga berkah selalu apa yang kita usahakan, lancar selalu, sehat selalu.